Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Artinya apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi tiap-tiap yang berjiwa, yang merasa bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan ketentuan pahalamu, dan barang siapa yang beruntung maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jannah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, kenikmatan, kenyamanan yang tiada tara. Maka itu tadi dalam Al-Qur'an ya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Artinya apa? Pasti matinya ini ada dua arti. Ada arti secara syariat atau kenyataan, ada arti secara hakikat atau sebenar-benarnya. Kalau secara syariat, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti wajib untuk merasakan mati. Itu orang syariat, itu kedudukan syariat. Tapi kalau pengertian orang-orang yang hakikat, yang sebenar-benarnya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, tapi bukan nanti matinya, sekarang matinya. Karena apa? Disuruh oleh baginda Rasul, al-mautu qoblal antal maut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita harus pandai mematikan diri kita. Namun mati ini ada dua, mati hissi dengan mati maknawi. Kalau mati hissi belum lagi. Kalau mati situ yang bendera hijau, bendera putih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu mati si namanya. Mati. Nah, maksudnya kita di sini kita ambil mati maknawi, mati secara hakikat, mematikan, merasakan diri kita hidup, merasakan diri kita ada. Itu namanya mati maknawi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Matikan sifat tujuh yang ada pada diri kita. Kita merasa kudroh, yang berkuasa kita matikan. Kita merasa yang berirodah, berkehendak. Kita yang merasa berilmu, matikan. Kita merasa hidup, matikan. Kita merasa mendengar, matikan. Kita merasa diri kita melihat, matikan. Kita merasa diri kita yang berkalam, berkata-kata, matikan. Kembalikan kepada Allah. Jangan kita merasa berkudro, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Sekarang kita tidak memiliki, kita sadari itu, kita kembalikan tujuh sifat itu. Tidak berisi kuasa, berkehendak tidak ada, yang berilmu tidak, hidup juga tidak, mendengar juga tidak ada, penglihatan juga tidak ada, dan pembicaraan kalam-kalam kita juga tidak ada. Nah, berarti kita mematikan diri sebelum mati. Perasaan kita yang hidup mati, merasa ada tiadakan. Itu yang namanya contoh kematian, mati sebelum mati. Jadi tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kalau nyawa hidup. Nah, kalau kita yang mati. Kalau nyawa ya hidup, kalau kita ini nafs itu mati. Hakikatnya kita ini mati. Kalau yang nyawa hidup, kalau yang bernyawa mati. Itu perbedaannya, Nah, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Bukan kita yang mati, bukan nyawa yang mati, tapi kita yang mati. Kita harus merasa betul-betul mati. Kita jangan merasa hidup, jangan merasa ada, supaya kita tidak merasakan nanti mati. Kalau kita merasa ada, kita merasa bernyawa, kita merasa hidup, maka kita akan merasakan sakitnya kematian kelak. Maka kita itu wajibnya mematikan diri, kembali diri sekarang. Al-mautu qoblal antal maut, mati sebelum mati. Kalau sudah mati, mengembalikan siapa yang ada? Sifat Allah yang bernampak kepada Rasulullah, yang bernampak kepada roh. Jadi yang sholat Rasulullah, yang mengaji Rasulullah, yang berdoa Rasulullah, yang berniat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sebelahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini, Rasulullah yang berkuasa, Rasulullah semua, dipahami Rasulullah itu Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah, maka Allah taala juga yang berkuasa, berkehendak dan segala-galanya.
Maka itulah yang dinamakan, ini jangan terlalu percaya dengan wujud-wujud khoyal, wujud-wujud fana, karena wujud dunia ini wujud-wujud yang menipu. Kenapa? Karena kita merasa yang berjalan, menipu. Kita yang merasa melihat, menipu. Ini tertipu, ini sihir yang nyata. Ini merasa kita mata yang melihat. Nah, ternyata setelah kita meninggal, orang-orang meninggal, jenazah-jenazah tidak punya ruh, dia tidak bisa melihat. Jadi kita ini tertipu sebenarnya. Dalam keadaan syariat kita melihat, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata. Kita yang sembahyang, kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang duduk. Ini pandangan yang menipu. Kita yang berzikir, ini orang tertipu. Kita merasa kita bersolat, kita berniat, kita berhaji, kita berpuasa, kita berzakat. Ini penipu. Kamu penipu. Jadi dunia ini adalah penipu, sihir yang nyata. Jadi yang sholat itu bukan kita, yang sholat itu Rasulullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tajalli Allah, Nur Muhammad itu laisa. Nur Muhammad itu wujud kenyataan Allah, sifat Allah. Jadi jangan andalkan kita punya batang tubuh, semuanya yang muhaddas ini yang baharu ini, yang diciptakan dari kulit, bulu, darah, daging, otak, sumsum, tulang, sebagainya. Jadi jangan merasa kita yang sholat, jangan merasa. Jadi celaka orang-orang yang sholat, celaka bagi orang-orang yang merasa sholat, neraka wail baginya. Dengan orang-orang yang saat itu merasa dirinya sholat, dirinya yang sholat. Padahal diri yang mana dulu yang sholat? Diri Rasulullah itu. Diri Rasulullah itu yang batin itulah yang sholat, bukan yang ini, bukan yang berambut berini. Jadi ruh batin itulah yang sholat, itulah sifat Allah. Maka yang ada itu hanya Allah dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan af'alnya. Jadi Allah Ta'ala juga yang batin, Allah Ta'ala juga yang zahir. Jadi siapa yang sholat? Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat, diri yang sholat. Jadi yang sholat itu diri yang hidup, diri ruh itu yang bernama Muhammad, itulah sifat Allah, itulah Rasulullah. Jadi jangan lagi membicarakan apa-apa lagi, jangan lagi keluar daripada diri. Nah, maka carilah pada dirimu masing-masing itu. Maka sudah ditunjukkan, barang siapa ingin mencari diri Allah, maka dia kenali daripada dirinya. Dirinya yang mana, yang mati, yang bisu tuli, yang ada hanya Allah, zahir batin, awal akhir. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu tidak adanya diri kita, butanya diri kita, bisunya diri kita, matinya diri kita, berarti yang ada hanya Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad ini adalah sifat Allah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin disebutkan Allah, sadarilah yang berdiri, yang beribadah, yang berzikir, yang semuanya beramal soleh, itu adalah Rasulullah. Pandanglah Rasulullah di setiap saat dan keadaan, saksikanlah, mesrakanlah Rasulullah di mana saja kamu berada. Berjalanlah dengan Rasulullah, melihatlah dengan Rasulullah, mendengar dengan Rasulullah, salatlah dengan Rasulullah, yakini, musyahadakan Rasulullah, mesrakan Rasulullah, hingga fana fi Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mi'raj melebur kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib melewati daripada Rasulullah, musyahadatul Rasul, fana fi Rasulillah, tauhidur Rasul wa tauhidul Rabbi. Maka itulah, jangan kita lagi yang sholat, jangan diri kita lagi yang sholat. Kalau kita yang sholat, ini keji dan mungkar. Inilah keji dan mungkar. Diri yang sebenarnya, diri itu yang sholat, itulah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tajallinya, sifatnya yaitu ruh. Jadi hakikatnya yang sholat itu nur, yang disembah itu nur, yang menyembah itu nur. Al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah, yang disembah satu.
esa. Maka inilah hadirin semulakan, dengan orang-orang memusyahadahkan terus jalan ini, ketika dia berniat apapun, berzikir apapun, mendengar apapun, mengaji apapun, semua amalan-amalannya insya Allah Ta'ala pasti diterima Allah. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang berkehendak kepada tajallinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang berbuat kepada dirinya melalui yang mulia, melalui Rasulullah SAW, melalui Nur Muhammad. Jangan kita yang merasa. Itulah maksud memulangkan kembali. Jadi kita ini pulang. Kita hidup untuk pulang, kita hidup untuk mati, kita hidup untuk pulang. Pulang kemana? Dari nur kita kembali ke nur, dari kosong kembali ke kosong, dari tiada kembali kepada tiada. Jadi hakikatnya memang kita tidak ada. Alam semesta pun itu tidak ada. Batang tubuh kita pun kelihatannya ada, tapi dicari-cari tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada hanya Rabbul Izzati dengan nurnya. Rabbul Izzati dengan nurnya. Nurnya itu apa? Alif, lam, lam, ha. Alif itu zat, lam awal itu sifat, lam akhir itu asma, ha itu adalah af'al Allah. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Adapun nama Muhammad, Nur Muhammad, Ahmad dan sebagainya, Adam atau apa, itu adalah nama daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tajalli daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam semesta pun memang tidak ada, tapi bayangan daripada wujud kenyataan Allah. Tapi hakikatnya alam semesta itu tidak ada, hadirin. Dalam pandangan syariat kita mengatakan ada, tapi pada hakikat menurut Allah tidak pernah ada. Karena itu adalah wujud majazi, wujud batil, wujud angan-angan. Tapi di dalam perasaan kita, di dalam syariat, kita melihatnya itu ada. Ini ada. Ini adalah energi-energinya Allah. Nur-nur Allah menjadi Nur Muhammad, kemudian memadat menjadi langit, bumi, aras, kursi dan sebagainya, menjadi api, angin, air, tanah. Kemudian dari tanah itulah tumbuh daripada tanaman-tanaman, hewan-hewan. Kemudian dimakan oleh bapak ibu kita, kemudian menjadi saripati makanan. Saripati makanan itu menjadi air mani, dimuncratkan kepada kandungan ibu kita. Kemudian lahirlah segumpal darah, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, dibungkus terus, jadilah batang tubuh. Jadi ini adalah hanya casing semata belaka. Tapi jangan lupa, jangan tak akui, jangan kita akui ini adalah diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kalau tidak karena Allah, tidak karena hak Allah, tidak karena yang mulia baginda Rasulullah, tidak karena kun fayakunnya Allah, maka kita tidak akan bisa mempunyai apa-apa. Karena memang pada hakikatnya kita tidak mempunyai apa-apa, hadirin. Maka jangan akui kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat Allah Ta'ala semuanya. Jangan kita manusia merampok, mencuri haknya Allah Subhanahu. Di mana kudrohnya? Tangan, betis, iroda di hati, ilmu tahu di kepala, otak pikiran nih. Hidup itu di mana? Nah, sifat hidupnya Allah, sifat samanya di telinga, sifat melihatnya Allah di mata, sifat kalamnya di mulut. Berarti semua ini bukan kita, bukan sifat kita. Kudro Allah, iroda Allah, ilmu Allah, hayat Allah, pendengaran Allah samanya, basor Allah, kalam Allah. Semua kepunyaan Allah. Jadi bila kita sudah mati, tidak lagi dimatikan. Cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu sekarang dengan rela, tanpa paksaan. Dengan rela, jangan dipaksa, tanpa dipaksa dengan malaikat Israel. Jangan ikut malaikat, jangan dicabut malaikat. Yang dicabut itu dia merasa hidup, dia merasa ruh, sehingga diambil oleh malaikat Israel, sehingga sakit rasanya. Keluar ruh dicabut, itu bagi orang-orang yang merasa. Tapi kalau orang-orang makrifat, pada hakikatnya dia tidak mengakui, tidak ada urusan cabut-mencabut. Karena kenapa? Yang ada hanya balik kembali. Baliknya tidak keluar tapi balik ke dalam, kemudian lenyap.
di Maharuang, di Jabal Qop, tidak dicabut hadirin, karena orang-orang ma'rifat tidak pernah merasa dirinya hidup. Dia telah mematikan diri sebelum mereka mati. Dia tidak mengakui dirinya hidup. Maka tadi kullu nafsin za'iqatul maut, yang merasa dirinya setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Setiap yang merasa dirinya bernyawa, merasa dirinya hidup, dia pasti akan merasa mati. Dia akan dicabut dengan secabut keras-kerasnya oleh malaikat Israel. Bagaikan melebihi 300 tusukan pedang, bagaikan kambing yang dikuluti hidup-hidup, karena dia merasa dia yang mendengar, dia melihat, dia yang berkata-kata, dia yang bergerak, dia yang berkuasa. Karena ini sifat Allah, bukan sifatnya kita. Kepunyaan Allah semua. Semua daripada Allah. Mana punya kita? Pernahkah kita membuat satu biji helai rambut? Orang tua kita tidak. Orang tua kita tidak. Orang tua kita hanya enak-enak. Enak-enak. Kemudian lahir. Ini bukan kasar, tapi memang betul seperti itu. Bukan berarti kita kurang ajar sama orang tua kita, tidak. Karena orang tua kita itu tidak lain daripada tajalli Allah. Tajallinya semua. Semuanya. Kita juga tajalli semuanya. Kitanya di sini tidak ada, tapi yang ada hanya Allah. Maka orang-orang ma'rifat itu matinya hilang tiada lupa, lenyap tiada berbangkai. Lenyapnya bukan kembali kepada unsur bangkainya, jasmani tidak, moksa begitu melayangi. Maka diadakan kemudian dia tiadakan lagi. Ini adalah kenyataan Allah, mazhar, bukti kenyataan Allah. Maka rukun Islam itu kan 5 perkara syahadat. Pertama saksi dan bukti. Saksi kayak apa kita ini menyaksikan. Umpamanya kita turun ke batang tubuh semua, melihat semua seakan-akan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah ada yang kita punyai. Menyaksikan memang ini haknya Allah segala-galanya. Harus berani bersaksi. Berarti betul-betul harus mengembalikan hak Allah. Jangan sampai kita tidak melihat seperti ini. Jangan sampai kita mengakui. Jangan sampai kita berikrar, berjanji suci ini. Jangan sampai kita berjanji suci tapi kita itu mengingkari janji ini. Jangan sampai kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat Rasulullah. Ini adalah saksi palsu hadirin. Betul-betul harus menyaksikan Allah secara langsung, secara lahir dan batin. Tapi dengan basirah melalui pandangan mata. Karena Allah itu lebih terang, lebih jelas daripada matahari. Maka kita inilah bersaksi, jangan seperti burung beo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak hanya di mulut, tapi betul-betul dikembalikan dulu. Jadi yang bersaksi bukan kita. Yang bersaksi adalah Rasulullah. Naik saksi atas dirinya bahwa Rasulullah itu adalah sifat Allah. Rasulullah itu tidak lain daripada Allah. Allah kemudian menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu aku, kata Allah. Di mana kita? Di mana kita? Di mana kita? Di mana antum? Di mana engkau? Di mana kami? Di mana semua? Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kelihatannya kita ada dalam pandangan syariat saja. Tetapi ketika dicari tidak ada. Orang kok berani menyatakan saksi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi tidak melihat langsung apa yang disaksikan itu. Syahadah itu penyaksian, pembuktian. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa buktinya? Melihatkah tidak? Kalau tidak melihat, ngapain bersaksi? Bukan berarti dilarang bersaksi. Tidak. Tapi tolong syahadatkanlah anak-anak kita dengan secara syariat, dengan secara hakikat. Disitulah rahasia jati diri sebenarnya dirinya Allah, bukan diri kita, karena yang ada hanya Allah. Maka kalau orang yang makrifat kepada Allah, jangankan dia berdusta atas syahadatnya, tapi dia tidak akan lagi berdusta kepada Allah, berdusta kepada dirinya.
Jadi dia tidak ada lagi rasa perasaan kalau memang betul-betul duduk di dua kalimat syahadat, bertubuh dua kalimat syahadat. Dia tidak ada lagi rasa-rasa kebencian, rasa-rasa suuzon, rasa-rasa untuk memfitnah sesama muslim, sesama manusia. Dia tidak lagi untuk memerangi sesama manusia, tidak membenci sesama manusia dan sebagainya. Karena dia tahu asal usul kejadian diri itu. Ketika ada orang yang dilihatnya bukan orang, dia kasyaf, tembus pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat af'al daripada orang itu, tidak melihat pergerakan tubuh daripada orang itu. Dia ganti pergerakan gerak dan diam makhluk itu kepada af'al Allah. Dia ganti kepada kolbu makhluk itu, kehendak makhluk itu pada asma Allah. Dia ganti pada nyawa makhluk itu, ruh makhluk itu kepada sifat Allah. Dia ganti rahasia makhluk itu kepada zat, rahasia zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat, sifat, asma dan af'al. Dia tidak lagi memandang kepada dirinya. Tubuh, dia hancurkan tubuhnya menjadi af'al Allah. Dia hancurkan hatinya menjadi asma Allah. Dia hancurkan nyawanya menjadi sifat Allah. Dia hancurkan rahasianya menjadi zat maha ruang, zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sudah ditunjukkan daripada praktek pengembalian tadi. Banyak sekali praktek-praktek, banyak sekali metode-metode. Terserah mau pilih yang mana. Tapi bagaimana kita mengambil daripada beberapa patokan untuk kita istiqomahkan, kita konsistenkan seumur hidup kita sampai tunggu batas kontrakan itu habis, saudara-saudara. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, hai Muhammad, di situ ada wajah Allah. Kenapa tidak melihat? Di mana? Kemanapun kau menghadap, nah, di situ ada wujud Allah. Bukan yang bentuk-bentuk wujud Allah, zat Allah, wajah Allah, bukan yang berbentuk, bukan yang berupa, bukan yang bisa dirasa-rasa, bukan yang berwarna, bukan yang berbau. Zat Allah itu yang maha suci, maha ruang yang tak terbatas, maha ruang mutlak. Itu zat Allah, kedudukannya ada pada diri. Maka tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kalau kau merasa bernyawa, kau akan merasakan mati. Kalau kau matikan dirimu sekarang, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi di situ bukan kamu, tapi Allah. Jadi tiap-tiap yang bernyawa mati, merasakan mati. Kalau dikembalikan tidak merasa hidup, maka tidak ada yang dicabut. Apa yang mau dicabut? Itu dicabut paksa karena kamu akui itu bukan kepunyaanmu. Itu dicabut paksa oleh malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini siapa? Pada hakikatnya ya sifat Allah juga. Sifat Allah tiada lain daripada Allah Ta'ala juga. Itu pada hakikat. Pada syariat ada namanya malaikat, ada namanya iblis, ada namanya Azazil, ada namanya jin, ada namanya pace, ada namanya ini, ada namanya itu, ada namanya alam semesta, ada namanya langit, ada namanya ini dan itu. Secara syariat. Tapi secara hakikat yang ada memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hadirin semulakan, kita bentuk diri kita, kita satukan ukhuwah kita, persaudaraan kita, lahir batin kita kepada semua manusia siapapun tanpa terkecuali. Bagaimana kita pegang kesatuan kita, jangan bercerai-berai. Walaupun kita berbeda-beda, ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu hadirin. Di mana Indonesia, di mana Malaysia, di mana Singapura, di mana Filipina, di mana negeri Asia Tenggara, ini adalah negeri yang makmur, adil dan sentosa. Bagaimana kita membangkitkan kesadaran, membangkitkan kebangkitan spiritual untuk bersama-sama, untuk meniti jalan kepada Indonesia di masa depannya, untuk membawa generasi-generasi muda yang tidak dipengaruhi oleh antek-antek daripada Dajjal laknatullah. Bagaimana kita selamatkan anak-anak muda kita, terutama anak-anak bangsa kita, diracuni secara syariat, diracuni oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hadirin. Sehingga dirusak dia punya otak, dirusak dia punya pikiran, dirusak dia punya lingkungan. Supaya apa? Indonesia tidak akan menjadi kebangkitan spiritual yang terbesar di dunia hadirin. Karena semua daripada
Pemimpin-pemimpin dunia kita tahu itu adalah semua adalah keturunan-keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keturunan Yahudi, Bani Israel sudah memimpin daripada peradaban-peradaban dunia. Keturunan daripada Nabi Muhammad SAW daripada daripada Nabi Ismail. Itu sudah memimpin daripada dunia. Keturunan daripada Nabi Ibrahim daripada Siti Konturo yang berada di Asia Tenggara, di bagian Asia semuanya belum daripada memimpin karena masih macan tidur, masih tidur hadirin. Bagaimana kita bangunkan semua pergerakan-pergerakan iman, pergerakan-pergerakan tauhid, pergerakan-pergerakan spiritual untuk memajukan Nusantara, untuk memajukan seluruh umat sedunia. Bagaimana kita seluruh umat manusia yang dimana umat yang satu daripada diri yang satu, zahir kita satu, batin kita satu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyatukan daripada jangan selalu berpecah belah, jangan selalu bercerai-berai, jangan selalu termakan fitnah di mana-mana. Mari kita bersatu dalam beberapa perbedaan, dalam beberapa mazhab, dalam beberapa iktikad, dalam beberapa apapun juga. Bagaimana kita ini, marilah kita saling merangkul satu sama lain. Itu tadi intinya persatuan umat manusia seluruh dunia. Jaga itu. Kalau kita bertengkar terus, kita ke sana, kita ke sini, mau apa? Orang-orang tua kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan untuk masa depan bangsanya, masa depan kerajaannya, masa depan kesultanannya. Dia pikirkan sampai 7 turunan anaknya ke depan. Bahkan rela-rela membikin atau menanam itu semua dengan perjuangan, dengan keringat, dengan darah. Untuk apa? Untuk anak cucunya kelak hadirin semulakan. Bagaimana kita tanamkan sikap wujud seperti ini, seperti mana leluhur-leluhur kita, supaya generasi-generasi bangsa kita ke depan, generasi-generasi kita terutama di Asia, bagaimana untuk tumbuh maju dengan pesat, dengan peradaban-peradaban kita yang sangat kaya. Meskipun kita masih susah, kita masih kelihatan susah, itu semua adalah wujud khayal, wujud fana. Itu adalah semua ujian. Di mana di dunia ini hadirin, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada, mau dia berspiritual, mau tidak berspiritual, hidupnya juga sama dibanting-banting. Jadi tidak usah cerita kesalahanmu, tidak usah cerita masa lalumu, karena semua punya masa lalu masing-masing, semua punya ujian masing-masing. Barangkali kita yang sering cerita kepada kesusahan orang lain, padahal orang lain itu juga susah. Karena tidak ada satu manusia yang tidak bebas daripada masalah. Tidak bebas dari masalah, semua orang mempunyai masalah. Tapi sebaik-baiknya orang yang mempunyai masalah adalah orang-orang yang diselesaikan masalahnya dengan perjuangan-perjuangan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hadirin, kita inikan lagi, satukan lagi tekad kita, tujuan kita, bagaimana kita ini mengajak diri kita, anak istri kita, sanak saudara kita untuk kembali kepada Allah. Kembali itu bukan hanya mengembalikan, bukan hanya bertobat saja, istighfar saja, bukan. Tidak dilarang. Bukan hanya ya Allah aku berserah diri kepadamu, bukan, tapi betul-betul menyerahkan total, menyerahkan. Yang diserahkan pun sebenarnya tidak ada. Maka yang diserahkan ini itu adalah jiwa kita. Kita persembahkan jiwa. Bahkan secara hakikatnya jiwa ini adalah milik Allah Ta'ala juga. Jadi apa yang mau dipersembahkan? Dia sendiri yang mempersembahkan dirinya. Dia sendiri yang menyembah dirinya. Itu secara hakikat. Tapi secara syariat kita menyerahkan jiwa raga kita, jiwa kita untuk Allah. Maka disitulah, apakah kita mengira bahwa kita diberikan syukur, kita diberi warid oleh Allah, apakah karena ibadah kita? Apakah kita mengira kita diberi ma'rifat, misalnya diberi ketuhanan, diberi keilmuan, apakah karena usaha ikhtiar kita? Tidak. Memang secara syariat kelihatan iya, tapi secara hakikatnya yang mana? Orang kau diberikan tangan, tangan oleh Allah, diberikan ruhnya Allah, diberikan ini pemikiran, ilmunya Allah. Jadi apa? Bagaimana kita tetap bersyukur, tetap langgam bersyukurnya, tetap selalu senang sentosa, tetap selalu rapatkan barisan kita semua.
Ya, mungkin seperti itu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya kata-kata atau terlalu lancar cerita atau bagaimana, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.